yang mati syahid dalam medan perang Uhud. Di antara mereka yaitu Hamzah, paman Rasulullah SAW radhiyallahu anhu Allah, dan juga Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Jahsh. Mereka adalah para syuhada dan bersama mereka 70 syuhada Uhud. Adapun mengenai sejarah singkat tentang perang Uhud, maka perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah kurang lebih, dan lokasi perang Uhud itu antara bukit ini yang di belakang ini, Bukit Pemanah namanya. Ini Bukit Pemanah yang orang-orang pada naik, dan depan ini adalah Gunung Uhud. Peperangan lokasinya antara Bukit Pemanah dan Gunung Uhud yang sekarang banyak orang-orang lagi berziarah ini. Ini lokasi perangnya. Peperangan pasukan kaum muslimin ada kurang lebih 700 pasukan. Pasukan kaum musyrikin ada kurang lebih 3.000 pasukan. Maka bandingan antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin yaitu 1:3 atau 1:4. Rasulullah SAW meletakkan 50 sahabat sebagai pemanah di atas bukit pemanah. Sisanya sebagai pasukan penyerang di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW. Pada sesi pertama, gelombang pertama, kemenangan di tangan kaum muslimin. Pada saat ini kemenangan di tangan kaum muslimin, orang-orang kufar, orang-orang kafir, musyrikin, mereka lari tunggang langgang ke arah sana, meninggalkan harta benda mereka. Pemanah yang sudah diwasiati, diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW supaya tidak turun apapun yang terjadi, mereka tergiur dengan harta rampasan dan merasa peperangan sudah selesai, sehingga perang sudah selesai, turun, tidak memperhatikan perintah Rasulullah. Nah, disinilah mulai terjadi musibah. Karena apa? Karena menyelisih perintah Rasulullah. Oleh sebab itu, setiap umat ini yang menyelisih perintah Rasulullah, menyelisih sunnah Rasulullah, mereka akan terkena musibah. Entah itu musibah kekalahan, entah musibah kelemahan, entah musibah kehinaan dan semacamnya. Makanya supaya mereka tidak terkena musibah lagi, harus kembali lagi mentaati perintah Rasulullah. Para sahabat yang tidak taat kepada Rasulullah, mereka turun. Jumlah yang mereka yang turun 40. Tersisa 50 pemanah di atas. Begitu pada turun, pasukan kuda kaum musyrikin, mereka menyerang dari arah belakang dan membunuh pemanah yang tersisa, cuma 10 orang, dan naik di atas gunung pemanah. Dan mereka teriak memanggil teman-temannya yang lari. Begitu teman-temannya tahu, melihat pasukan kudanya di atas gunung, mereka kembali lagi nyerang balik dari depan. Yang kaum muslimin waktu itu sibuk mengumpulkan harta rampasan, kaget, diserang lagi, akhirnya mundur. Ketika mundur, diserang dari belakang oleh pasukan kuda. Akhirnya Rasulullah SAW dan para sahabat terdesak masuk ke celah Gunung Uhud. Itu celah Gunung Uhud yang ada menara masjid, di sana ada celah. Nah, masuk di sana, Rasulullah dan beberapa sahabat naik di atas batu di sana supaya selamat dari kejaran kaum musyrikin. Nah, pada saat ini gugur mati syahid 70 sahabat mati syahid. Setelah selesai peperangan usai, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat supaya supaya memakamkan setiap yang mati syahid di tempatnya dia meninggal dunia. Makanya pada awalnya makam syuhada itu Uhud itu berpencar, tidak mengumpul satu tempat, tapi berpencar di beberapa tempat, yaitu antara Bukit Pemanah dan Gunung Uhud. Karena memang perangannya di sini, makanya makamnya pertamanya berpencar. Kemudian setelah berlalu 40 tahun lebih, ya kurang lebih tahun 46 Hijriah, terjadi banjir yang menyapu makam para syuhada, sehingga jasad-jasad syuhada itu timbul dan kelihatan. Sebagaimana dalam riwayat, jasad-jasad tersebut masih utuh, segar, darah dari lukanya masih mengalir segar. Ini sebagaimana riwayat oleh para pemimpin atau gubernur kota Madinah, diperintahkan supaya jasad-jasad tersebut dikumpulkan dan dimakamkan di satu tempat, yaitu tempat sekarang ini yang dalam bakar satu tempat, di atas tempat yang agak tinggi dan jauh dari aliran banjir. Dan banjir itu cuma terjadi satu kali, yaitu tahun 46 Hijriah. Nanti setelah 43 tahun terjadinya perang Uhud, yaitu dikumpulkan di sini, dimakamkan di sini.
Ini sejarah singkat tentang peperangan Uhud. Di sana ada sesuatu yang lebih penting dan sangat penting daripada sejarah tadi, yaitu lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika berziarah kubur, ketika berziarah ke syuhada. Apa yang Rasulullah lakukan ketika berziarah? Yaitu mengucapkan salam dan memohonkan ampun para syuhada serta memohonkan rahmat dan ridha kepada Allah untuk mereka, karena mereka sudah berjuang untuk Islam. Di sana ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika ziarah kubur. Doa tersebut apa? Yaitu membaca Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika ziarah kubur. Dan ada tujuan lain daripada ziarah kubur, yaitu mengingat akhirat, mengingat mati, supaya bertambah amal ibadahnya, bertambah amal solehnya. Sebagaimana dalam hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhir. Artinya, aku pernah melarang kalian berziarah kubur. Sekarang berziarahlah. Kenapa? Karena ziarah kubur mengingatkan akhirat. Ini adalah tujuan daripada ziarah kubur. Salam, mendoakan mereka, dan mengingat akhirat. Tidak ada tujuan lain daripada tujuan tersebut. Jadi nggak boleh mengusap dindingnya atau coret-coret dindingnya seperti yang kita lihat banyak yang nulis ini, semuanya menyelisih yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.